Mazmur 23 ayat 1-6. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntut aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Shalom adik-adik, apa kabar kalian pada hari ini? Adik-adik, di saat-saat seperti ini, kapanpun, dimanapun, janganlah lupa adik-adik untuk selalu setia berdoa, membaca firman, memuji Tuhan senantiasa. Karena itu akan memberikan kekuatan dan juga akan menolong kalian di dalam menghadapi berbagai hal atau masalah yang sedang terjadi. Hidup kita ada dalam tangan Tuhan, dan karena Tuhan, Ia akan selalu membimbing kita. Adik-adik, kisah sengsara dalam kekristenan adalah periode, ada waktu akhir pendek dalam kehidupan Tuhan Yesus yang menyoroti masa sejak kunjungan terakhirnya ke Yerusalem dalam periode Minggu Sengsara dan perjalanannya menuju ke penyalipannya. Adik-adik, kisah kesengsaraan Yesus dicatat dalam 4 Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. 3 kitab Injil yakni Matius, Markus, dan Lukas membuat satu catatan yang mirip, sedangkan Injil Yohanes membuat catatan yang agak berbeda, tetapi keempatnya saling melengkapi. Adik-adik, ada 7 perkataan Tuhan Yesus ketika Ia disalib.
ketujuh perkataan tersebut diucapkannya. Yang pertama di dalam Lukas 23 ayat 34. Di situ Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan." Yang kedua, Lukas 23 ayat 43. "Sesungguhnya hari ini juga kamu akan bersama-sama aku di dalam Firdaus." Yang ketiga, Yohanes 19 ayat 26 sampai 27. "Ibu, ini anakmu dan inilah ibumu." Matius 27 ayat 46 dan Markus 15 ayat 34. "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Dan yang kelima, Yohanes 19 ayat 28. "Aku haus." Keenam, Yohanes 19 ayat 30. Yesus berkata, "Sudah selesai." Dan yang ketujuh, Lukas 23 ayat 46. "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu-lah kuserahkan nyawaku." Adik-adik, ketujuh perkataan ini dikelompokkan, yaitu yang pertama, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Kemudian, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Dan, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Ini adalah perkataan Yesus kepada Bapa di surga. Dan yang berikutnya, "Sesungguhnya hari ini juga kamu bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Perkataan ini ditujukan kepada salah satu penjahat yang ada yang pada saat itu disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Dan Yesus berkata, "Ibu, inilah anakmu dan inilah ibumu." Ia berkata kepada Maria ibunya dan kepada salah satu muridnya yang hadir saat itu. Dan "Aku haus." Sudah selesai. Yesus berkata kepada semua orang yang hadir pada saat itu yang sedang menyaksikan peristiwa penyaliban di atas gunung Golgota. Adik-adik, Alkitab menuliskan bahwa Yesus dipaku di atas kayu salib sekitar 6 jam dan bahkan lebih dari itu. Dan ketujuh perkataan inilah yang dicatat oleh murid-murid Yesus. Masing-masing dari ucapan tersebut memiliki arti yang khusus. Yang pertama, "Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan." Ucapan ini diartikan sebagai doa dari Tuhan Yesus. Dia memohon pengampunan kepada Bapa bagi mereka yang menyalibkan Dia. Adik-adik, para prajurit Romawi dan semua ahli Taurat dan orang-orang yang merasa diri mereka benar, yang datang mengejek Yesus, yang menghujat Yesus, yang meludahi Yesus, yang memukuli Dia, mencambuki Dia, memakaikan mahkota duri di kepalanya. Dan Yesus berkata dalam teriakannya kepada Bapa, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Ia berdoa bukan untuk menghukum orang-orang tersebut, tetapi ada belas kasihan dan pengampunan, karena pada saat itu Yesus sedang menggantikan engkau dan saya di kayu salib. Doa Yesus di tengah-tengah penderitaan dan ejekan adalah ungkapan kasih yang tak terbatas dari rahmat atau berkat dan anugerah atau pemberian Allah. Adik-adik, salah seorang hamba Tuhan berkata, "Inilah cinta di atas segala cinta, keajaiban di atas segala keajaiban. Ini adalah keagungan dan kehormatan, kesucian dan kemurnian di atas segala kebajikan yang pernah dinyatakan di dalam dunia ini." Yang kedua, adik-adik,
Sesungguhnya hari ini juga kamu akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Perkataan ini ditujukan kepada salah satu dari penjahat yang saat itu disalibkan bersama-sama dengan dia. Adik-adik, banyak orang telah menghina Yesus. Banyak orang merasa pada saat itu Yesus patut untuk dihukum. Dan mereka mengejek, mereka membenarkan diri mereka dan berkata kepada Yesus, jika engkau Kristus, selamatkanlah dirimu dan kami. Adik-adik, ini perkataan dari salah seorang penjahat yang mengejek Tuhan Yesus. Tetapi adik-adik, pada saat itu salah seorang di antara mereka itu berkata kepada temannya yang mengejek Yesus, kita patut dihukum karena memang kita ini sudah bersalah. Kita memang patut dihukum karena pada saat hidup kita telah melakukan banyak dosa, kita merampok, kita membunuh orang, kita menyiksa orang dan lain sebagainya. Seakan-akan dia berkata dari seluruh apa yang pernah mereka lakukan. Dan dia berkata, tetapi Yesus ini tidak melakukan kesalahan apapun. Adik-adik, dalam hitungan jam penjahat itu akan mati. Tidak ada kata terlambat. Ia berkata, ia berpaling kepada Yesus dan berkata, ya Yesus, ingatlah aku ketika engkau masuk ke dalam kerajaanmu. Dan ia diselamatkan oleh Yesus dalam beberapa jam sebelum mati. Penjahat di kayu salib ini sudah tidak bisa melakukan apapun. Ia akhirnya berkata kepada Yesus seperti itu. Ia menyadari dan temannya patut dihukum berat karena kejahatan mereka. Adik-adik, ingatlah, Tuhan ingin menyelamatkan seseorang. Ada satu ciri khas sebelum keselamatan itu terjadi, bahwa anugerah Tuhan membiarkan orang tersebut menjadi sangat putus asa dalam tekanan, di dalam kehidupannya dia tidak bisa melakukan apapun. Akhirnya muncul rasa tidak berdaya, perasaan tidak bisa melakukan apapun yang mengharuskan orang itu datang berserah dan juga menginginkan Tuhan. Maka disitulah Tuhan menyelamatkan penjahat ini. Adik-adik, bagaimana dengan kamu? Yang ketiga, perkataan Yesus. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya berdiri di sana, ia berkata kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Lalu Yesus berkata kepada muridnya, "Inilah ibumu." Kemudian murid itu menerima Yesus tinggal di rumahnya. Adik-adik bisa baca di dalam Yohanes 19 ayat 26 sampai 27. Di sini Yesus menyerahkan ibunya Maria kepada muridnya yang bernama Yohanes, yang pada saat itu hadir di peristiwa penyaliban itu. Yesus tahu bahwa ibunya sangat sedih. Yesus tahu bahwa ibunya saat itu menangis dan tidak bisa melakukan apapun untuk menolong dirinya. Ia menghargai ibunya. Dari kecil ia dididik dengan begitu luar biasa, seperti yang dituliskan dalam 10 hukum Taurat. Di sana tertulis, hormatilah orang tuamu, dan Yesus telah melakukannya. Ada kasih yang begitu luar biasa, tetapi dia juga memiliki kasih di atas segala kasih, yaitu untuk menyelamatkan manusia. Adik-adik, dia menyerahkan ibunya untuk dirawat oleh salah satu murid yang dikasihinya. Yesus ingin mengajarkan kepada kita bahwa menghormati orang tua harus pada saat mereka hidup dan juga pada saat mereka ada di dalam dunia ini. Nah, adik-adik, mari kita ikuti cerita kebenaran firman Tuhan ini. Yo.
Hukum saja dia. Hukum mati saja dia. Hukum mati. Ayo hukum mati. Hukum mati. Dia tidak pantas hidup. Hukum mati saja. Mati saja dia. Hukum mati. Dia memang pantas mendapatkannya. Akan dibawa kemana mereka? Ke Golgota, yaitu tempat penghukuman mati ibu kota. Ada 3 penjahat, 2 pembunuh, dan seseorang dari Galilea yang dipanggil Yesus, seorang penghasut menurut Imam Agung Kayafas. Banyak orang di Yerusalem mengikutinya dan menyayanginya. Dia mengajarkan tentang kerajaan yang tidak berada di dunia ini. Dia bicara soal orang buta yang bisa melihat, memberikan kebebasan bagi yang tertindas dan keadilan bagi orang miskin. Kata-kata yang berbahaya, Rufus. Kebebasan adalah sesuatu yang sama sekali tidak dapat ditemukan di Roma. Seandainya aku mengenalnya lebih baik. Hukum mati. Hukum mati. Hukum mati saja mereka. Hukum mati. Aku ingin melihatnya mati. Golgota itu di sana. Ya, di sana orang-orang membuang apa yang dianggap sampah, tempat hukuman mati Yerusalem. Aku akan memberimu pengawal. Jangan takut, Rufus. Itu tidak perlu. Aku ingin pergi sendiri. Hukum mati saja. Hukum mati. Mereka tidak berguna. Hukum mati. Jangan dibiarkan ini. Hukum mati saja. Hukum mati. Hukum mati. Hukum mati. Hukum mati. Hukum mati. Salibkan dia. Hukum mati. Hukum mati. Salibkan dia. Hukum mati. Hukum mati. Hukum mati saja. Itu mereka! Itu mereka! Hukum mati saja. Hukum mati. Hukum mati. Ayo hukum mati saja. Hukum mati. Hukum mati saja. Hukum mati. Hukum mati. Salibkan dia. Hukum mati. Hukum mati. Salibkan dia. Hukum mati. Hukum mati. 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 Hukum mati saja. Hukum mati. Hukum mati. Mati saja. Mereka akan membunuhnya. Aku sudah tahu itu. Mereka akan membawanya ke Golgota. Ayo, kita harus ke sana. Mati saja. Kita tidak mungkin menghentikan para prajurit itu. Hukum mati. Hukum mati. Tidak Hukum pantas mati. Hukum mati saja. Hukum mati. 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 Hukum mati. Jangan diberi hati. Hukum mati. Hukum mati saja. Dia pantas mendapatkannya. Hukum mati saja. Hukum mati. Hukum mati. Hukum mati. Hukum mati. Hukum mati. Hukum mati. Hukum mati saja. Hukum mati. Mati. Hukum mati. Hukum mati saja. Hukum mati. Ayo hukum mati saja. Hukum mati. Hukum mati. Hukum mati. Hukum mati. Hukum mati. Hukum mati saja. Hukum mati. 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 Hukum mati. Hukum mati dia. Hukum mati. 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 Hukum mati. Biar dia hidup. Biar terasa. Hukum dia. Mati. Hukum mati. Hukum mati. Hukum mati. Hukum mati. Hukum mati. Hukum mati saja. Hukum mati saja. Hukum mati. Ayo. Hukum mati. Ya, jangan dibiarkan. Hukum mati. Ya, harus mendapatkannya. Apa yang dia lakukan? Siapa dia? Kau. Hah? Hei, kau. Mari cepat. Siapa? Aku? Bawa kayu ini. Hei, kenapa kau diam saja? Cepat bawa. Mati! 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 Ayo cepat. Aku yang akan mengurusnya. Mati! 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 Mati!
lihat. Kau sudah menyelamatkan orang lain. Selamatkanlah dirimu sendiri. Ya, benar. Kemana murid-muridnya pergi? Mereka semua menghilang, melarikan diri. Mereka meninggalkannya. Ya, kalau prajurit menangkapnya, mereka juga pasti disalib. Ini punya orang Nazaret itu. Siapa yang menang, dia yang bisa mendapatkannya. Baiklah. Ayo. Oh. Tulisan dalam buku-buku sudah tergenapi. Ada tertulis, mereka membagi-bagikan pakaianku dan membuang undi untuk jubahku. Mereka sudah 6 jam kehilangan darah, tapi mereka masih hidup. Ya Bapa, ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bukankah kau yang disebut Kristus? Bukankah kau Mesias? Kalau benar kau Mesias, selamatkan dirimu dan selamatkan kami juga. Diamlah. Apa kamu tidak takut pada Tuhan? Kita mendapatkan hukuman mati atas apa yang kita lakukan. Tapi dia tidak melakukan apa-apa. Yesus. Wahai Yesus, ingatlah aku saat kau masuk ke dalam kerajaan-Mu. Percayalah kepadaku, hari ini engkau akan bersamaku di Firdaus.
teman-teman ayah di bait suci yang melakukan ini. Nah, apa yang ayah bisa lakukan? Semua menentang ayah. Mereka bahkan membayar orang untuk menyuruh Pilatus menyalibkan dia. Dia sudah mengatakannya pada kita. Aku akan kembali kepada Dia yang mengutus aku. Dia mengatakan semuanya, tapi kita tidak mengerti kata-katanya. Aku ingin berada di dekatnya. Aku ingin mendengarnya bernafas. Aku mohon. Berhenti, Ibu. Biarkan. Dia ibunya. Ibu, itu anakmu. Yohanes, itu ibumu. Aku haus. Berikan dia sedikit air dan cuka. Eli, Eli, lama sabachthani. Apa yang dia katakan? Dia mau manggil Eli ya? Dia sedang berdoa. Dia berkata, Tuhanku, Tuhanku, kenapa engkau meninggalkan aku? Tolong selamatkan aku, Tuhan. Dengarlah rintihanku. Aku berseru sepanjang hari, Tuhan, Tuhanku. Tapi kau tidak pernah menjawab. Sepanjang malam aku memanggil tanpa mengenal lelah. Tolong selamatkan aku, Tuhan. Dengarlah rintihanku. Aku berseru sepanjang hari, Tuhan, Tuhanku. Tapi kau tidak pernah menjawab. Sepanjang malam aku memanggil tanpa mengenal lelah.
Eli. Eli. Tolong selamatkan aku Tuhan, dengarlah rintihanku. Orang ini benar-benar putra Tuhan. Sekarang kita harus pergi. Aku tidak akan meninggalkannya. Aku tidak akan pernah meninggalkannya. Dan yang keempat, mulai pukul 12 siang sampai 3 sore, kegelapan menutupi seluruh daerah itu. Kira-kira pukul 3 sore, Yesus berseru dengan suara keras, Eli, Eli, lama sabatani, artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Matius 27 ayat 45 sampai 46. Dan adik-adik juga bisa baca dalam Markus 15 ayat 33 sampai 34. Perkataan yang keempat ini adalah satu-satunya dicatat di 2 Injil dan satu-satunya yang dicatat di dalam kisah penyaliban Yesus. Adik-adik, kegelapan terjadi pada tengah hari tersebut bukan kegelapan biasa, bukan karena awan tebal dan juga bukan karena gerhana matahari, tetapi Yesus mengucapkan perkataan yang keempatnya. Ini adalah kalimat yang paling sulit dimengerti di antara banyak orang. Adik-adik, seruan ini mungkin paling menyayat hati, paling menyedihkan di seluruh Alkitab. Tuhan Yesus berseru dengan suara nyaring, bukan karena rasa sakit, bukan karena kebingungan atau ketakutan akan kematian. Ini adalah tangisan anak Allah yang sedang mengalami sesuatu yang tidak pernah dikenal dalam kekekalan, yaitu terpisah dan ditinggalkan oleh Allah Bapa. Ini merupakan teriakan kesedihan yang menunjukkan penderitaan rohani yang sangat hebat yang dirasakan oleh Tuhan Yesus akibat Ia menanggung dosa manusia di kayu salib. Adik-adik, pada saat kelahirannya ada terang yang besar
yaitu bintang di Bethlehem di tengah kegelapan pada malam hari. Tetapi pada saat kematiannya ada kegelapan yang besar di tengah matahari yang bersinar terang. Kelahiran Kristus ajaib, kematian Kristus ajaib. Siapakah Yesus? Waktu lahirnya Kristus membawa terang kepada dunia yang gelap. Tetapi pada waktu matinya Kristus, kegelapan dosa dunia menimpa sang terang dunia. Tetapi Yesus Kristus rela menerimanya. Adik-adik juga bisa membaca Mazmur 22. Dan perkataan yang kelima, Yesus berkata bahwa aku haus. Yohanes 19 ayat 28. Yesus mengalami kekurangan air atau dehidrasi dalam tubuhnya karena ia kehilangan banyak darah dan cairan yang keluar dari tubuhnya. Ia belum makan ataupun minum sejak perjamuan terakhir bersama murid-muridnya. Adik-adik, ia dalam posisi yang sangat haus. Penulis Injil menuliskan bahwa ada prajurit yang mencucukkan anggur asam ke dalam mulutnya. Yesus menolak untuk minum anggur tersebut. Aku haus mengandung unsur pertama adalah pengorbanan. Bahwa teriakan tersebut mengidentifikasikan bahwa Yesus sedang menanggung sesuatu yang tidak sepatutnya ia tanggung. Yang kedua, ia tahu kehendak Bapa dan itu terjadi untuk keselamatan manusia. Yang keenam, sudah selesai atau tetelestai atau dia sudah menyelesaikan. Setelah mengecap anggur asam itu, Yesus berkata, sudah genap. Kemudian ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Yohanes 19 ayat 32. Adik-adik, perkataan terakhir ini adalah sebuah seruan kemenangan, kegirangan, bukan seruan keputusasaan, melenyapkan ketakutan manusia. Yesus telah menyelesaikan tugasnya. Rencana Allah sudah digenapi. Penyelamatan manusia telah dilakukannya. Kasih Allah telah dinyatakan. Ia telah menggantikan kita. Ia telah menunjukkan kerusakan manusia dan juga kasih Allah. Ia menyerahkan diri sendiri kepada Allah sebagai korban penebus umat manusia. Setelah mengatakan kalimat itu, maka usai sudah. Dengan kata-kata ini, tokoh teragung ini yang pernah berjalan di muka bumi ini, Allah dalam rupa manusia menghembuskan napas terakhirnya. Hutang dosa kepada Allah sudah selesai. Dan yang ketujuh, perkataan lalu Yesus berseru dengan suara keras, ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Sesudah ia mengatakan itu, Yesus menghembuskan napasnya yang terakhir. Lukas 23 ayat 46. Adik-adik, makna kata tersebut adalah bahwa Yesus menitipkan yang tentunya menandakan adanya sesuatu yang akan diterimanya dari apa yang sudah dititipkan. Dan Yesus akan bangkit di hari ketiga. Ya, dia bangkit. Yesus Kristus tahu bahwa jiwanya ada di dalam tangan Allah yang baik. Ia menyerahkan nyawanya ke dalam tangan Bapa. Ini menjadi satu pengharapan bagi setiap orang percaya. Yesus mempersembahkan dirinya sebagai korban tebusan yang tak bercacat kepada Allah. Adik-adik, begitu luar biasanya Tuhan kita, begitu luar biasa pengorbanannya, begitu luar biasa tangisan dalam jiwanya kepada umat manusia.
termasuk terhadap engkau dan juga saya. Dia begitu luar biasa, mau mengorbankan seluruh hidupnya dan menjadi sama seperti manusia. Dan pada hari ini, undanglah dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu. Yesus sudah menyelesaikannya di kayu salib. Dalam hidup ini tidak ada beban apapun, tidak ada masalah apapun, tidak ada sakit seberat apapun yang bisa memutuskan kasih Allah atas hidup kita. Dia telah menanggungnya, dia telah menang di atas kayu salib. Mari adik-adik kita datang dalam doa, bukalah hatimu, kita datang dan minta supaya Tuhan akan menjamah hati kita. Tuhan akan mengubah hidup kita dan dia akan menjadi Tuhan kita, menjadi juru selamat kita. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat cintamu yang begitu luar biasa di atas kayu salib. Pengorbanan yang begitu luar biasa. Terima kasih Tuhan. Tidak ada kata yang bisa mewakilinya lagi selain kami datang bersujud dan berkata, Bapa terima kasih. Bapa ampunilah kami orang berdosa ini. Bapa kami datang, kami tahu kami orang berdosa. Kami perlu Tuhan, selamatkanlah kami. Ampunilah kami atas segala salah dan dosa kami. Mari Tuhan Yesus, mari masuk di dalam hati kami. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengakui Tuhan Yesus bahwa kami terbatas. Kami tidak memahami, tidak mengerti banyak hal. Tetapi kami mau datang sebagai orang-orang yang meminta anugerah-Mu. Kami meminta pertolongan-Mu. Kami meminta supaya Tuhan taruhlah tangan-Mu di atas hidup kami. Lepaskanlah kami dari ikatan-ikatan dosa yang mengikat kami. Dan kami undang Engkau masuk dalam hati kami. Jadilah Tuhan, jadilah Juru Selamat, jadilah Raja, dan tuntunlah jalan-jalan kami. Lepaskanlah kami dari semua ya Tuhan Yesus, ikatan-ikatan dosa yang membuat kami tidak berdaya. Tuhan tolonglah kami. Anak Daud, kasihanilah kami dan kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Angkatlah kami menjadi anak-anak Allah. Ya Tuhan Yesus, dengarkan doa kami supaya kami mendapat jaminan untuk bersama-sama dengan Engkau di dalam kerajaan surga. Tuntunlah jalan-jalan kami dan buatlah kami menjadi anak-anak dan orang-orang yang takut akan Allah sepanjang hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan minta, dan kami percaya Engkau mendengar dan menjawab doa kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Ayat hafalan untuk minggu ini adalah Yesaya 60 ayat 1 sampai 2. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Hafalkan ya adik-adik.
Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati.